Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan solusi OSP Fisika 2023 nomor 3. Pada video ini, saya akan lebih fokus pada konsep dan alur pengerjaan soal, sehingga detail-detail seperti aljabar itu kalian bisa lihat di video ini atau baca di notes PDF yang ada di deskripsi video ini. Oke, silakan pause terlebih dahulu untuk membaca soalnya. Sebenarnya untuk soal ini, bagian A dan bagian B itu bisa dibilang cukup berhubungan, sehingga kalau kalian kerjakan bagian B terlebih dahulu, kemudian baru bagian A, itu juga tidak masalah, atau bisa dikerjakan bersamaan. Di sini nanti ada suatu masalah yang akan terlihat ketika kita mencoba beberapa cara. Oke, kita akan mulai dengan kinematika. Kita akan tinjau dari tampak normal terhadap bidang atau tampak tegak lurus terhadap bidang miringnya. Jadi kita seakan-akan melihat dari atas bidang miring seperti itu ya. Di sini yang akan kita lihat adalah gerakan setengah lingkaran. Jadi ada sebuah lingkaran, kemudian diameternya adalah D, kemudian partikel ini akan memiliki vektor posisi R, seperti itu, yang mempunyai sudut V terhadap diameter. Sehingga di sini untuk vektor kecepatan sudutnya, V dot itu akan keluar bidang. Oke, kita akan definisikan R-nya terlebih dahulu. Dengan kinematika sederhana, kalian bisa lihat bahwa ya ini adalah segitiga siku-siku, sehingga R akan sama dengan D cos V. Dan untuk turunan terhadap waktunya, R dot sama dengan min dv dot sin V, dan untuk R double dotnya, ya di situ kalian harus hati-hati menggunakan aturan perkalian. Oke, kemudian kita akan mendefinisikan kecepatan dari partikel tersebut. Jadi, V sama dengan dr dt. Oke, ingat kecepatan adalah vektor. Dan untuk turunan dari suatu vektor terhadap waktu, di sini ada dua komponen. Pertama, R dot R topi ditambah V dot, ya jadi ini adalah vektor kecepatan sudut cross L. Ini adalah efek dari perubahan arah posisi. Oke, kemudian kalau kita masukkan, kita akan mendapatkan VR akan sama dengan R dot sama dengan min dv dot sin V, dan kecepatan yang tegak lurus dengan R adalah V dot R. Jadi dv dot cos V. Oke, itu untuk kecepatan. Kemudian untuk percepatan dv dt, jadi kita turunkan sekali lagi untuk vektor kecepatannya ini. Ya, jadi turunkan R dot, kemudian turunkan R topi, atau perubahan arah. Dan dari situ semua, kita akan mendapatkan bentuk percepatan seperti ini. Jadi percepatan radial itu terdiri dari R double dot min V dot kuadrat R. Kemudian untuk percepatan yang tegak lurus dengan radial, di sini ada V double dot cross R ditambah 2R dot V dot cross R topi. Oke, untuk percepatan radialnya bisa didapatkan seperti ini. Dan percepatan AT, tangensial, bentuknya seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita akan tinjau M besar. M besar, di sini kita akan menggunakan hubungan tali. Perhatikan untuk segmen tali yang ada di bidang miring memiliki panjang R. Sehingga segmen tali sisanya itu memiliki panjang L min R. Kalau kita definisikan vektornya ke bawah seperti ini, kita akan bisa tinjau Y akan sama dengan L min R, kemudian kita turunkan terhadap waktu, Y dot sama dengan min R dot, dan Y double dot sama dengan min R double dot. Jadi itu kecepatan dan percepatan
untuk massa M besar. Oke, sampai sini kita sudah selesai di bagian kinematika. Sekarang kita akan mulai masuk ke bagian dinamika. Kita akan mulai dengan cara pertama. Cara pertama, di sini kita akan langsung membuat persamaan gerak dari hukum Newton. Untuk tampak normal terhadap bidang, di sini gaya pada massa M kecil itu ada mg sin alpha, Oke, arahnya ke bawah. Ya, jadi ini sebenarnya adalah proyeksi gaya berat di permukaan bidang miring. Kemudian ada gaya tegangan tali, dan akan mengakibatkan percepatan radial dan tangensial. Untuk M besar, di sini ada gaya berat dan gaya tegangan tali, dan mengakibatkan ada percepatan Y double dot AY. Oke, kita mulai dengan arah radial untuk M kecil. Di sini kita bisa tulis sigma FR sama dengan MAR, jadi min T ditambah MG sin alpha proyeksikan dikali sin V. Kemudian percepatan radial menggunakan ya dari kinematika sebelumnya. Kemudian untuk arah tangensial, sigma Ft sama dengan MAT, jadi Mg sin alpha dikali cos V sama dengan MAT dari hasil sebelumnya juga. Dan untuk M besar, sigma Fy sama dengan MAY, jadi Mg min T sama dengan M dikali percepatannya. Oke, di sini kita bisa lakukan eliminasi untuk mendapatkan V dot kuadrat, karena itu adalah salah satu parameter yang penting di sini. Oke, kita mulai dengan persamaan 1 dan 3. Di sini kita akan eliminasi T-nya. Oke, sehingga akan didapatkan persamaan 4. Kemudian, dari persamaan 2 dan 4, kita bisa eliminasi V double dot-nya. Sehingga akan didapatkan ya persamaan untuk V dot kuadrat. Oke, jadi V dot kuadratnya akan kita simpan terlebih dahulu. Bentuknya seperti ini. Di sini, kalau kita tinjau untuk kasus awal, jadi V sama dengan 0, nilai kecepatan awalnya atau kecepatan sudut awalnya itu adalah omega 0 kuadrat sama dengan M besar G dibagi M besar plus 2M kecil dikali D. Oke, dan ya kalau kita cek nanti di sini kecepatan M kecil adalah omega 0D dan kecepatan M besar adalah 0. Oke, itu masih sesuai dengan yang diharapkan soal. Kemudian, kalau kita tinjau untuk kondisi akhir, jadi V sama dengan Pi per 2, jadi dia sudah melewati seluruh setengah lingkaran tersebut. Ya, kita masukkan cos Pi per 2 sama dengan 0. Maka kecepatan akhirnya akan sama dengan 0. Oke, apa efek dari semua ini? Ya, kita akan menemukan masalah energi mekaniknya tidak kekal. Kita bisa cek untuk kondisi awalnya, energi mekaniknya adalah setengah M omega 0 kuadrat D kuadrat. Ya, ini adalah energi kinetik. Kemudian dikurang MGL min D. Jadi ini adalah energi potensial dari M besar. Acuannya itu ada di lubang. Oke. Dan nanti di sini ya akan didapatkan bentuk seperti ini. Sedangkan kalau kita tinjau kondisi akhir, M kecil itu masih berada pada ketinggian yang sama dengan kondisi awal. Ya, kalian bisa perhatikan awal di sini, akhirnya di sini. Jadi tidak ada perubahan energi potensial M kecil. Akan tetapi M besar sekarang sudah turun sejauh L ya terhadap lubang. Jadi nanti di sini min MGL.
Dan untuk energi kinetiknya 0, karena kecepatannya semua 0. V dotnya 0 tadi kan, di sini. Sehingga energi mekaniknya ya hanya min mgl. Dan di sini min mgl plus sesuatu. Jadi energi mekanik awal tidak sama dengan energi mekanik akhir. Oke, ini kesalahan yang ditemui dengan cara pertama. Oke, sekarang kita akan tinjau untuk cara kedua. Oke, pertama kita akan mulai dengan mencari omega 0 kuadrat agar persamaan hukum Newtonnya berlaku. Ini kita tinjau di kondisi awal. Jadi, V-nya sama dengan 0, sehingga R sama dengan D, R dotnya 0, R double dotnya min omega 0 kuadrat D, dan percepatan radialnya min 2 omega 0 kuadrat D. Kemudian kita tinjau dari hukum Newton, dan untuk gaya-gayanya di sini ada tegangan tali, mg sin alpha, dan untuk M besar ya masih sama. Oke, tinjau radial, arah radial untuk M kecil, sigma F R akan menghasilkan T sama dengan 2M omega 0 kuadrat D. Kemudian untuk arah tangensial akan memberikan percepatan sudut, jadi V double dotnya sama dengan G sin alpha per D. Dan untuk meninjau M besar, di situ kita substitusi T-nya, sehingga kita akan mendapatkan omega 0 kuadratnya sama dengan M besar G per M besar plus 2M kecil D. Ya, nilai ini sama dengan cara yang sebelumnya. Dari langkah pertama, kita sekarang akan masuk ke langkah kedua, yaitu asumsikan energi mekaniknya sekarang kekal. Jadi kita akan buat persamaan energi. Dan untuk menghitung energi, kita perlu mengetahui energi potensial gravitasinya. Oke, kita akan menggunakan acuan energi potensialnya di lubang sebagai acuan H sama dengan 0. Kita pertama lihat dari tampak normal terhadap bidang, jadi lintasan lingkarannya itu. Oke, misal di sini talinya, karena di sini M kecil ya, memiliki panjang R. Maka panjang yang sejajar dengan permukaan bidang miring itu nanti adalah R sin V. Sehingga kalau kita lihat dari tampak samping bidang, bentuknya akan seperti ini. Jadi ini kemiringan dari bidang miringnya, ya, sudutnya adalah alfa, kemudian panjang ini adalah R sin V, dan ya, jarak dari lubangnya sekarang adalah untuk di arah vertikal, R sin V dikali sin alfa. Itu akan menjadi acuan ketinggiannya. Oke, untuk energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, energi kinetiknya itu adalah setengah M omega 0 kuadrat D kuadrat. Kemudian untuk energi potensialnya hanya akibat M besar saja. Kemudian untuk yang kondisi akhir atau kondisi setiap saat, energi kinetiknya jangan lupa V kuadratnya ada dua, R dot kuadrat dan R kuadrat V dot kuadrat. Untuk M besar, kecepatannya adalah R dot. Kemudian untuk energi potensial M kecil, min karena kita menggunakan acuannya di lubang. Kemudian R sin V sin alpha. Oke, untuk M besar masih sama seperti yang sebelumnya. Oke, MGL-nya bisa kita coret. Maka dari sini kita akan mendapatkan persamaan untuk V dot kuadrat yang cukup panjang seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan sekilas, ya persamaan V dot kuadrat ini tidak sama dengan cara yang pertama. Oke. Kemudian kita coba tinjau di kasus
akhir, yaitu V sama dengan Pi per 2, akan didapatkan, ya, V dot kuadratnya tidak sama dengan 0. Di mana cara pertama menghasilkan V dot-nya sama dengan 0. Apa efeknya? Ya, efeknya itu bisa dilihat di gaya pada arah tangensial. Oke, secara umum, untuk persamaannya adalah mg sin alpha cos V sama dengan ya m dikali percepatan tangensialnya. Dan kalau kita masukkan saat V sama dengan Pi per 2, maka gaya ini sama dengan 0, kemudian ya, di sini menjadi 0 juga, dan tersisa V dot kuadrat, yang berarti harusnya V dot-nya sama dengan 0. Jadi di sini apa masalahnya? Ya, V dot hasil energi mekanik di sini tidak sama dengan hasil dari hukum Newton. Oke. Jadi dari dua cara yang baru saja saya jelaskan, harusnya sudah gambar bahwa ya ada sesuatu yang kurang tepat sepertinya di soal ini, yaitu asumsi kinematikanya. Kalau misal dia ingin bergerak setengah lingkaran, di situ diperlukan seperti pembatas atau jalur seperti itu, yang menahan agar dia bisa bergerak setengah lingkaran. Kalau misal tidak ada penahan seperti ini, gerakannya tidak akan setengah lingkaran, sehingga ya persamaan hukum Newton dan kinematikanya jadi tidak sesuai. Seperti itu. Jadi untuk koreksinya, di sini bisa kita lakukan dengan memberi alur di bidang miring. Ya, jadi soalnya sebenarnya bakal sama saja, tetapi di kalimat pertama perlu ditambahkan, ya, ada sebuah alur di bidang miringnya. Jadi bidang miringnya bisa sedikit dilubangi berbentuk setengah lingkaran sebagai lintasan untuk M kecil. Itu koreksi agar soal ini bisa diselesaikan. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Jika soal ini sedikit dikoreksi, kita akan mulai dengan meninjau gayanya itu lagi. Nah, apa yang berubah dari pembahasan sebelumnya? Dengan adanya alur, maka si M kecil itu akan menyentuh alurnya. Dan karena ada sentuhan, akan muncul gaya normal. Jadi di sini ada gaya normal yang arahnya ke pusat lingkarannya. Seperti itu. Untuk sisanya akan sama saja. Jadi kinematikanya tidak berubah, dan untuk proyeksi gaya-gayanya di arah radial dan tangensial akan sama saja. Oke, jadi untuk arah radial, di sini kita cukup menambahkan ya efek dari gaya normal, min n cos V, karena di sini sudutnya juga V. Kemudian untuk arah tangensial, di sini kita hanya perlu menambahkan min n sin V, dan untuk M besar tidak perlu ditambahkan apa-apa. Untuk persamaan kekalahan energinya masih sama saja, dan untuk pendefinisian ketinggian juga tidak berubah. Oke, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, sehingga energi kinetik awal dikurang ya ditambah energi potensial awal dari M besar, kemudian akan sama dengan energi kinetik M kecil dan M besar ditambah energi potensial. Oke, MGL-nya masih bisa dicoret. Kemudian, ya, di sini kita akan mendapatkan bentuk V dot kuadratnya. Dan pada cara ini, omega 0 kuadrat nilainya bisa sembarang, tergantung yang kalian inginkan. Oke, setelah mendapatkan V dot kuadrat, langkah selanjutnya kita akan eliminasi gaya normal dari persamaan 1 dan 2. Oke, jadi kita mendapatkan persamaan 5. Kemudian, kita eliminasi V double dot dari persamaan 3 dan 5. Oke, jadi di sini ada aljabar yang cukup
panjang. Dan pada akhirnya akan didapatkan tegangan talinya seperti ini. Ya, jadi ini adalah tegangan tali. Dengan mengetahui tegangan tali, kita bisa langsung mendapatkan percepatan M besar. Dengan meninjau M besar, ya jadi persamaan hukum Newtonnya M besar G min T sama dengan M besar AM. Oke, jadi tinggal bagi M besar semua, dan T kita tinggal bagi dengan M besar. Jadi seakan-akan tinggal coret-coret kita. Dan akan didapatkan, ya ini adalah percepatannya. Oke, seperti itu. Itu cara pengerjaannya. Dan untuk memastikan apakah metode ini sudah benar, kita akan coba cek dengan variabel-variabel yang lain. Pertama, kita cek apakah ada kontradiksi untuk V double dot-nya. Ya, kita mulai dari persamaan 3 dan 5, kita bisa eliminasi tegangan talinya untuk mencari V double dot. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian, kalau misal kita langsung dari persamaan 4, jadi persamaan V dot kuadrat, kita juga bisa langsung turunkan terhadap waktu. Oke, jadi turunkan terhadap waktu. Di sini, dengan sedikit aljabar, akan didapatkan D V double dot juga. Dan, ya, hasilnya sama. Jadi bentuk dengan cara eliminasi dan turunan hasilnya sudah sama. Jadi oke. Kemudian kita cek juga apakah ada kontradiksi dengan percepatan M besar kalau kita menggunakan Y double dot saja. Oke. Jadi di sini kalau kita masukkan AM besar sama dengan Y double dot, di sini kalian perlu substitusi V double dot dan V dot kuadrat. Ya, jadi kita masukkan semuanya, dan setelah proses aljabar yang sedikit panjang, ya, kita akan mendapatkan percepatan untuk M besar seperti ini. Oke, dan ya bisa kalian cek nilai ini sama dengan bentuk yang sebelumnya. Jadi sudah tidak ada kontradiksi, ya. Karena ya sudah sama dengan cara sebelumnya, berarti bisa kita pastikan bahwa cara ini sudah cukup oke, seperti itu ya. Secara aljabar tidak ada yang kontradiksi gitu. Dan ya energinya kekal, kemudian hukum Newtonnya juga berlaku. Oke. Jadi di sini bisa kalian cek bahwa ya untuk soal ini aljabarnya cukup panjang. Jadi ketika pengerjaannya kalian membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi, karena kalau misal ada yang miss sedikit saja, maka kalian bisa mendapatkan jawaban yang cukup berbeda, dan ya itu bisa berpengaruh entah ke energi mekaniknya nanti bisa tidak kekal, atau mungkin hukum Newtonnya menjadi tidak berlaku, seperti itu ya. Jadi harus cukup teliti dalam pengerjaan aljabarnya dan penyederhanaan-penyederhanaannya. Oke, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.